السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان، ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu gudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menghantarkan kita sampai di penghujung bulan Desember, 31 Desember. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru menurut tahun Masehi. Biasanya hamba Allah yang mulia, kalau sudah akan memasuki malam tahun baru, sudah ada yang gemetar. Bukan gemetar karena takutnya kepada Allah, tapi gemetar untuk berhura-hura nanti waktu malam. Memasuki 1 Januari. Perlu kita membuka perbendaharaan sejarah. Ancient Rome, artinya kerajaan Roma, sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisar yang bernama Julius Caesar. Kalau diterjemahkan itu Kaisar Julius. Kemudian ketika dia merasa telah berkuasa penuh di dalam kerajaan Rom, maka dia mengambil inisiatif untuk merubah penanggalan, sehingga sampai sekarang penanggalan Masehi dikatakan Julian Calendar. Diambil daripada kalimat nama daripada Julius Caesar. Tadinya tahun baru itu dimulai pada tanggal 1 Maret. Kemudian karena tanggal 1 Januari adalah perayaan yang sangat besar bagi kelompok yang musyrikin, yang menyembah dewa-dewa. Januari itu diambil daripada kalimat Janus, yaitu dewa atau Tuhan mereka yang bermuka dua. Muka yang satu melihat yang telah lewat, dan muka yang satu untuk melihat ke depan. Dan juga dinamakan sebagai God of the Gate atau God of the Door. Jadi dia dianggap juga sebagai Tuhan yang akan memegang pintu masuk ke surga. Gate atau door, pintu surga. Jadi hamba Allah yang mulia, kita jangan turut merayakan sesuatu yang dicanangkan oleh orang-orang non-muslim. Karena sama dengan kita ikut berhura-hura dengan mereka. Alhamdulillah saat ini sudah banyak masjid-masjid yang sangat aktif untuk berzikir bersama, tahajud bersama, dan lain-lain dalam aktivitas sebagai zikrullah. Nah, hamba Allah yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita sekalian, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam
bahwa Al-Quran yang ada di depan kita, yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran yang berada di kantong kita. Karena sekarang tiap HP sudah ada Al-Quran yang kita bisa download. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk, hidayah. Aqwam. Lebih kuat dan lebih baik dari segala-galanya. Sekarang banyak muncul ideologi, isme. Artinya satu ciptaan manusia yang dirangkumkan, dan ada kadang-kadang kita mengagumi melebihi daripada mengagumi Al-Quran. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran memberikan petunjuk, hidayah, lebih kuat dari segala-galanya yang kita ketahui. Lebih kuat dari pendapat manusia, dari hipotesi manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat, dan berikan kabar gembira. Gembirakanlah kepada para mukminin, hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka beriman, ya'maluna as-salihat, anna lahum ajran kabira. Jadi hamba Allah yang mulia, kalau kita ingin menggembirakan hati kita, baca Al-Quran. Kita dalam posisi terjepit, baca Al-Quran. Kita lagi kesulitan, susah. Hati kita lagi tidak keruan, baca Al-Quran. Hamba Allah yang mulia, ma'asyiral muslimin, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sangat jelas dan meyakinkan kepada kita, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memasukkan ke dalam hati kita petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqwam, lebih kuat dari segala apa yang kita ketahui dalam hipotesi manusia atau pendapat-pendapat manusia. Karena hamba Allah yang mulia, ideologi itu biasanya hanya bertahan di dalam beberapa tahun, mungkin 1 abad, mungkin setengah abad. Sesudah itu ideologi ini akan hilang, ganti lagi dengan ideologi yang baru. Hipotesi manusia, artinya satu teori manusia yang kita anggap mereka itu merupakan cendekiawan, ahli ilmu, filosofi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Justru itu hamba Allah yang mulia, ketika akan memasuki tahun yang baru, itu hanya merupakan pergantian di antara siang dan malam. Tidak ada keistimewaan. Kita ingin menghitung umur kita. Umur kita tiap saat tergusur dengan waktu. Kalau kita mengatakan tahun ini saya 78 atau 70 atau 60 atau 40, hanya bilangan umur aja yang bertambah. Tapi kesempatan dan kemampuan kita untuk hidup di bumi yang Allah Ta'ala tebarkan untuk kita berkurang. Justru itu hamba Allah yang mulia, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaika bitaqwallah, pompakan ke dalam diri kita, ke dalam dirimu, alaika bitaqwallah, lekatkan, pompakan ke dalam dirimu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ketaatan kita kepada Allah
tergusur dengan cara-cara yang diimpor dari luar. Seakan-akan ajaran Islam ini masih kurang sempurna. Seakan-akan ajaran Islam ini masih belum sempurna. Seakan-akan ajaran Islam ini ketinggalan. Subhanallah. Orang-orang Barat mengagumi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Malahan ada seorang yang non-muslim. Dia menulis, the best one in the world, the most influenced one in the world, yang paling baik seorang lelaki, yang paling dikenal seorang lelaki, yang paling bisa mempengaruhi seorang lelaki, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia katakan 1400 tahun lebih ajarannya tidak berubah. Pengikutnya makin hari makin bertambah banyak. Karena ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kita ini la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Kalian kita semua akan menaiki periode demi periode. Selalu umur kita itu berubah. Kondisi kita itu berubah. Tadinya rambut kita hitam, sekarang menjadi putih. Tadinya mata kita begitu jelas untuk memandang, sekarang menjadi kabur. Berubah. Tadinya kita seorang anak bayi, sekarang menjadi dewasa. Tadinya kita kuat, sekarang menjadi lemah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Dan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, hamba Allah yang mulia, untuk menjaga kepada kita di dalam stage yang mana yang kita berada sekarang, atau stage yang akan datang. Kita makin hari makin lemah. Hamba Allah yang mulia, seorang lelaki, puncaknya kekuatannya dia di umur 30 tahun. Memasuki 31, 32 mulai menurun. Kalau seorang perempuan antara 27 dan 28 tahun puncaknya. 29 dia mulai menurun. Dan ketika mulai menurun, akan turun terus menerus sampai kita lemah. Sampai min ba'dil quwa dhu'fa, yang tadinya kita kuat menjadi lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengingatkan kepada kita sekalian, nanti akan datang di akhir zaman, sayati fi akhir zaman, sebahagian daripada umatku ada yang mengikuti orang-orang yang datang sebelumnya, ajaran-ajaran yang datang sebelumnya. Sehingga di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Nanti akan datang satu masa, kalian umatku, sebagian daripada umatku akan mengikuti hipotesi-hipotesi orang-orang sebelumnya, teori-teori, kebiasaan-kebiasaan. Kita akan ikuti cara mereka berhura-hura, cara mereka berpesta pora, cara mereka mengendalikan kehidupan mereka. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hatta law dakhalu fi juhri dhabb lattaba'tuhum. Sampai mereka masuk pun ke dalam lubang biawak, kita akan ikuti. Coba hamba Allah yang mulia, kita renungkan sejenak. Yang meramaikan tahun yang baru adalah muslimin. Kita ngajak istri kita, anak kita keliling-keliling. Subhanallah.
Hotel-hotel penuh. Yang dekat dengan perayaan tahun baru. Apa yang kita dapatkan? Dan ketika kita mengikuti cara-cara mereka, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dia itu sebagian dari mereka atau bagian dari mereka. Itu sehingga dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, "Lan tardal ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kelompok Nasara dan Yahudi tidak akan berpangku tangan diam. Mereka tidak akan berpangku tangan diam. Dengan segala cara mereka akan mempengaruhi muslimin untuk mengikuti cara-cara mereka. Cara pernikahan, cara mengawinkan anak, cara segala-galanya. Dan itu sudah terbukti. Hamba Allah yang mulia, gedung-gedung yang punya Nasara, punya Yahudi, ramai, diramaikan oleh kaum muslimin dengan biaya yang tidak sedikit untuk mengawinkan anaknya. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah." Dua kali Allah taala mengulangi dalam ayat yang sama. Allah memanggil kepada kita yang beriman. Panggilan khusus. Dalam Al-Quran ada Allah taala panggil dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal insan, ya bani Adam, panggilan biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus. Ittaqullah. Taatlah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah menyuruh kepada kita untuk berhati-hati dalam langkah kita ke depan. Kalau yang kemarin-kemarin kita melakukan kesalahan, beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Tapi untuk ke depan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, seyogianya, seharusnya kita menghitung, melihat, memperhatikan langkah kita ke depan. Untuk itu hamba Allah yang mulia, ketika akan terjadi pergantian tahun, logikanya, bukankah kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan umur kita sampai kepada pergantian tahun? Umpama kalau kita akan menghitung dengan tahun Masehi, ketika kita akan mensyukuri pergantian tahun, maka balikkan perayaan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bergadang di pergantian tahun? Boleh. Bergadang dengan Al-Quran. Bergadang dengan zikrullah. Kita ingin ramaikan pergantian tahun? Ramaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kumpul keluarga kita, anak-anak kita. Penuhi malam-malam tersebut dengan zikrullah. Sekalipun malam tersebut tidak ada keistimewaan bagi kaum muslimin. Karena hamba Allah yang mulia, kita ingin mereka dalam pergantian tahun atau dalam malam-malam yang lain. Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Kita mempunyai kemampuan untuk mengundang malaikat, memenuhi rumah kita.
Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agak terperanjat. Ya Rasulullah, wa kaifa naj'al quburan buyutana qubur? Bagaimana ya Rasulullah kami mungkin jadikan rumah kami seperti kubur? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalamnya tidak ada zikrullah, tidak ada salat sunnah. Kemudian Rasulullah menyatakan nawwir buyutakum bidzikrullah wa taqarrub ilaih. Di hadis yang lain dikatakan wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu. Kenapa rumah menjadi terang? Karena di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah. Ketika ada satu kelompok kita, istri kita, anak-anak kita kumpulkan zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan ribuan malaikat. Kita enggak tahu angkanya berapa banyak. Tapi yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat duduk bersama mereka, mengaminkan apa yang mereka inginkan, mengaminkan apa yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan Allah taala limpahkan rahmah, diperbesar rahmah Allah kepada kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah taala turunkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Yang paling susah dalam kehidupan manusia mencari ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ingin mendapatkan ketenangan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan datangkan ketenangan dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayni wa li walidaykum fa inna Allaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تبارك الله وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Wahai hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kita mengikuti pengaruh langkah-langkah daripada syaitan. Kita membawa anak istri kita. Terkadang di sepeda motor 3 orang, 4 orang, anak-anaknya 2. Dia dengan istrinya. Hanya untuk keluar di malam tahun baru. Untuk melihat kembang api. Untuk turut berhura-hura. Itu langkah-langkah syaitan. Hanya kita tidak sadari. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Karena kalau kita sudah ikuti langkah syaitan, sama dengan kita menaburkan kemungkaran. Menaburkan fahsya. Kejelekan-kejelekan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam salah satu doanya, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita menginginkan keridhaan dari Allah Ta'ala.
Maka tunjukkanlah langkah-langkah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Diridhai oleh Allah. Karena apapun posisi kita. Sampai di mana umur kita. Seberapa kekayaan kita. Semua akan terlepas dari tangan kita. Kita akan dimasukkan ke alam barzah. Kita kembali dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketika di alam rahim. Itu di dalam genggaman Allah. Sehingga kita bisa hidup. Kita nggak makan, kita bisa bertambah besar. Kita nggak bernafas, tapi kita hidup. Karena masih digenggam oleh Allah Ta'ala. Belum diberikan kebebasan. Dan sekarang kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan ada saatnya. Kita akan dikembalikan dalam genggaman Allah. Ketika kita dimasukkan oleh anak kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Ke liang lahat. Ke gerbang yaumul akhir. Dan biasanya pada saat itu akan muncul penyesalan-penyesalan dari hamba Allah tersebut yang banyak Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran penyesalan-penyesalannya. Mereka minta kepada Allah, warji'na na'amal salihan laula idza akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Tapi sudah terlambat. Untuk itu hamba Allah yang mulia, mari kita hitung langkah kita. Berpikirlah ke depan apa yang akan kita lakukan. Wa'alamu anna Allah amarakum amran amima bada'a bi nafsihi ta'lima. Faqala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وعن التابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين يا علي يا عظيم اللهم يا بر يا كريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا أرحم الراحمين يا علي يا عظيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين اللهم انصر مجاهدين الإسلام في مشارق الأرض اللهم ارحم شهداءهم فإنك أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة في بلادنا إندونيسيا اللهم يا أرحم الراحمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم نسألك العافية من كل البلاء ونسألك الشفاء من كل داء ونسألك أن تحفظنا من كل الوباء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.